Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah 4 macam pengampunan di dalam Alkitab. Pembacaan Alkitab kita ambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 22 sampai 23. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab ada 4 macam pengampunan, yakni pengampunan kekal, pengampunan perantara, ada juga pengampunan persekutuan, dan ada pula pengampunan siasat. Sebagai kaum imani, wajiblah kita belajar mengenal beberapa jenis pengampunan ini. Pengampunan keselamatan yang kita terima boleh kita sebut pengampunan kekal Allah. Pengampunan ini disinggung oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 24 ayat 47, bunyinya demikian, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Inilah pengampunan kekal. Demikian juga dengan yang tercantum di dalam Roma pasal 4 ayat 7. Pengampunan jenis ini disebut pengampunan kekal. Sebab sekali Allah mengampuni dosa kita, maka selama-lamanya Ia tetap mengampuni kita. Allah mencampakkan semua dosa kita ke dalam samudra raya, tidak dilihat atau tidak diingatnya lagi. Pengampunan ini kita terima pada saat kita diselamatkan. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua dosanya diampuni serta dihapus oleh Tuhan Yesus tanpa satu pun yang tertinggal di hadapan Allah. Inilah yang disebut pengampunan kekal. Di dalam Alkitab ada sejenis pengampunan yang lain juga, yakni yang kita sebut pengampunan perantara. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23 mengatakan, sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada gereja, agar gereja di bumi mewakili Dia, menjadi wadahnya untuk mengampuni dosa manusia. Inilah yang kita sebut pengampunan perantara. Tetapi dalam hal ini kita harus waspada. Jangan sampai kita terperosok ke dalam cara yang dipraktekkan aliran Kristen tertentu. Ini adalah firman Tuhan sendiri. Kita harus nampak bahwa dasarnya ialah Tuhan menghembusi gereja dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dapat tidaknya kita mengetahui dosa seseorang diampuni atau dosa seseorang tetap ada, mutlak tergantung pada penerimaan Roh Kudus. Jadi, dengan dasar inilah kita baru dapat mengumumkan bahwa dosa siapa diampuni dan dosa siapa yang tetap ada. Kekuasaan ini dapat dimiliki gereja. Karena apa? Karena gereja berada di bawah kekuasaan Roh Kudus. Jadi, pengampunan yang demikian adalah pengampunan yang Allah berikan kepada seseorang melalui wadahnya, yaitu gereja. Pengampunan yang ketiga kita sebut pengampunan persekutuan. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9,
mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengampunan yang dibicarakan di dalam ayat-ayat yang barusan kita baca adalah pengampunan yang seringkali masih diperlukan oleh seseorang setelah ia percaya kepada Tuhan dan menjadi anak Allah. Di dalam Alkitab masih ada satu jenis pengampunan yang lain, yaitu pengampunan siasat. Mungkin ada yang bertanya, apakah pengampunan siasat itu? Pengampunan ini adalah di mana setiap kali Anda berbuat dosa dan mengaku dosa, Allah pasti mengampuni dosa Anda. Tetapi Anda tak dapat mencegah Allah untuk tidak membuat satu pendisiplinan baru atas diri Anda. Allah boleh mengampuni Anda, tetapi Allah akan menerapkan satu cara baru terhadap Anda. Karena itu, di hadapan Allah, kita harus belajar mengetahui betapa tidak mudah menggeser tangan pendisiplinan Allah. Bila Allah merasa bahwa Anda belum bisa dipercayai, maka Anda akan sangat sukar menggeser tangan pendisiplinannya. Saudara-saudari, pengampunan siasat memperlihatkan kepada kita bagaimana cara Allah menangani kita, bagaimana cara Allah menanggulangi kita. Meski Allah mengampuni kita, Ia akan tetap menanggulangi kita. Inilah cara Allah, inilah siasat Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sungguh kaya dengan rahmat dan kasih karunia, sehingga kami orang berdosa ini bukan hanya memperoleh pengampunan kekal, terlebih lagi melalui gereja-Mu, Engkau memberikan kami kuasa untuk mewakili-Mu di bumi ini, mengampuni umat-Mu. Bapa, pengampunan-Mu juga membawa kami kembali ke dalam persekutuan yang manis dengan Dikau dan dengan saudara-saudari kami. Rahmatilah kami ya Bapa, supaya dalam hidup gereja kami juga dapat segera tunduk pada tangan penanggulangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.